Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sehubungan dengan keutamaan memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu temanya. Sehubungan dengan keutamaan orang yang lebih tua atau keutamaan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna." Terjemahnya, "Man lam yarham saghirana." Siapa saja yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa ya'rifu haqqa kabirana, dan tidak mengetahui hak-hak yang lebih tua di antara kalian, falaysa minna, maka yang demikian itu bukanlah dari golongan kami, kata Nabi. Apa maksudnya? Maksud falaysa minna itu adalah bukan termasuk ajaran di dalam agama Islam, atau bukan termasuk apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini menukil banyak hadis yang sama sehubungan dengan ini. Akan tetapi sanadnya berbeda. Isinya sama, sanadnya berbeda. Apa gunanya di dalam ilmu hadis? Gunanya adalah berarti banyak hadis diriwayatkan oleh para sahabat sehubungan dengan ini. Hal ini menandakan, pertama, hadis ini berarti betul dari Nabi, karena banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dan yang kedua, berarti ini sangat penting di dalam ajaran agama kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal ini dan diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, wa ya'rifu haqqa kabirana, dan tak tahu dengan hak-hak yang lebih tua, falaysa minna, yang demikian itu bukanlah dari golongan kami. Apa-apa saja hak-hak yang lebih tua? Ini yang perlu kita bahas. Kita bacakan hadis yang berikutnya. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghormati yang lebih tua. Dan orang yang pandai sehubungan dengan Al-Quran, yang tidak memperjualbelikan ayat-ayatnya dan tidak mengabaikannya, dan menghormati penguasa yang adil. Di dalam potongan hadis ini, hak pertama yang lebih tua adalah
yang muda mesti memuliakannya. Yang pertama itu. Ini Nabi yang sebutkan. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mengagungkan ajaran agama Allah, yaitu ajaran agama Islam. Apa itu? Menghormati yang lebih tua. Gitu kan? Berarti bagi yang lebih muda. Kalau misalnya ada tampe duduk kau cieknya, gitu kan? Awak muda, kemudian ada di samping awak apa-apa nan lebih tua dari awak. Kira-kira awak menyelonong duduk dulu atau asuran apa itu duduk? Apa kira-kira Pak? Dan itu banyak kejadian di tempat-tempat umum, di airport, ya kan? Di bus, duduk ciek konya, tinggal lah. Awak masuk berdua apa-apa ke dalam motor tu, ya kan? Kira-kira mana yang awak pilih sebagai yang muda, tagak kah? Atau awak duluan lo ambil duduk? Masuk di dalam ajaran agama Islam mendahulukan atau memuliakan yang lebih tua. Duduklah Pak. Jadi Islam ini mengajarkan raso pareso Pak. Iya enggak? Kira-kira kalau yang lebih tua suruh tagak, awak duduk lama perasaan awak? Enggak. Maka Islam mengajarkan raso pareso. Yang kedua, di dalam hadis ini yang perlu juga kita muliakan adalah ahlul Quran, yaitu orang-orang yang ahli di dalam bidang Al-Quran. Misalnya di dalam pemilihan imam contohnya. Siapa yang wak suruh imam nan banyak apalan atau nan seketik apalannya? Tentu yang lebih banyak, yang lebih diutamakan. Kemudian di dalam hadis ini juga menghormati penguasa yang adil. Cuman yang menjadi sanksi bahasan kita di dalam tema ini adalah hak yang lebih tua terhadap yang lebih muda adalah mesti menghormati, mesti memuliakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hak yang lebih tua terhadap yang lebih muda adalah yang lebih tua yang dahulu memulai pembicaraan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW didatangi oleh para sahabat. Apa yang terjadi ketika itu? Mereka melaporkan peristiwa pembunuhan. Kemudian di antara para sahabat itu ada yang muda yang dahuluan berbicara, mengatakan kepada Nabi ada peristiwa pembunuhan. Lalu apa kata Nabi? Mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Mana yang lebih besar? Apa maknanya di dalam hadis ini? Nabi ingin menunjukkan penghormatan kepada yang lebih tua. Jadi misalnya ada rapat, misalnya ada majelis misalnya, yang lebih muda, saya lihat dulu di sekitar awak. Ada enggak tetua awak di sini? Kalau ada, dialah ini dulu berbicara. Itu adab itu. Karena kaji kita adalah kaji akhlak. Nah, kebanyakan saat ini adalah karena mungkin ingin menampakkan awak kau lah orang hebat. Ingin menampakkan awak kau lah orang terpelajar. Anyo mau rendong saya orang sadualah. Ndak jale dia manan tua, manan muda. Pokoknya ambo kau lah orang terpelajar. Banyak yang seperti itu. Kan? Nyobok rendong saya orang sadualah. Apa kau ndak do ci Allah kau katanya. Nah, maka hak yang kedua, orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda ialah mendahulukan dia di dalam majlis sehubungan dengan pembicaraan. Akhirnya kesempatan dahulu untuk berbicara.
Hadis yang berikutnya menerangkan kalau seandainya setelah di majlis itu yang tua-tua tak ada berbicara padahalnya ada. Tapi yang muda ada punya ide contohnya. Apa pendapat Nabi sehubungan dengan kasus ini? Pada hadis berikutnya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Beritahukanlah kepadaku apa buah yang setiap tahun memberikan manfaat untuk kita, namun tidak menjatuhkan pelepahnya. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Ada di sana ketika itu Umar bin Khattab. Ada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga di sana anak dari Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar. Abu Bakar dan Umar tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Ibnu Umar deknya merasa ketek baru, gitu kan? Sagan pula menjawab. Tapi ada di dalam kepalanya rasa-rasanya yang buah yang dimaksud Nabi itu buah ikhwah. Karena tidak ada yang menjawab, lalu dijawablah oleh Nabi, buah yang saya maksud adalah buah kurma. Dia berbuah setiap musim tapi tidak menjatuhkan pelepahnya. Apa maksud kalimat Nabi ini? Kalau awak berhasil, jangan sampai menjatuhkan orang lain. Nabi ingin menyampaikan pelajaran itu. Di dalam benak Ibnu Umar ada jawaban itu. Tapi dek mencari Abu Bakar dan Umar tidak ada yang menjawab, ini sagan pula menjawab. Kemudian pulang Ibnu Umar bersama ayahnya Umar bin Khattab. Di dalam perjalanan itu disampaikan oleh anaknya kepada ayahnya, Ibnu Umar kepada Umar, wahai ayahku, sebenarnya mau tahu jawaban tadi itu tuh mah, yaitu buah kurma. Lalu apa kata Umar? Apa kata Umar? Ba aku ndak tadi bahasa buan. Ketika masih di dalam majlis. Apa maknanya? Kalau ndak ada lagi yang tua-tua berbicara, lantuk saya sedualahnya kan, yang tua-tua, maka boleh yang pemuda. Gitu kan? Tapi yang ndak boleh tu mendahului. Awak saya menguasai pembicaraan, memonopoli pembicaraan, itu tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang berbahagia. Yang ketiga, hak yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Nah, ini penting ini. Jangan yang lebih tua, ini penting ini, terlalu banyak bercanda dengan yang lebih muda. Kenapa begitu? Itu akan menjatuhkan kewibawaan kita sebagai yang lebih tua. Dan ini banyak juga terjadi. Nyula berusia, tapi masih banyak bercanda dengan yang muda-muda. Galak, ngakak-ngakak, segala macam gitu kan. Itu akan menjatuhkan wibawa yang lebih tua. Sehingga mereka nyebut lalu sewak lain. Karena nyolah merasalah setara. Maka di dalam Islam diajarkan bahwa yang lebih tua mesti menjaga wibawanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah jangan terlalu banyak bercanda, bergulau dengan yang lebih muda. Bergurau boleh, bercanda boleh, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai menjatuhkan wibawa kita sebagai yang tua sehingga dibawa rendongnya wak sadualah. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis tadi itu kan dua macam tadi, menyayangi yang lebih muda. Nabi SAW mengatakan bahwa kami keluar bersama Nabi untuk menghadiri undangan pesta, dan saat itu ada Husain. Husain itu adalah cucu Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memeluknya.
Jadi hak yang lebih kecil terhadap yang lebih tua adalah, kalau Sarawak misalnya apa-apa aja anak-anak misalnya kan, yang pertama yang diajarkan Nabi adalah peluk dia. Peluk dia dalam rangka memberikan kasih sayang kepadanya. Ini penting. Apalagi itu anak awak. Coba apa-apa di siko nan punya anak laki-laki yang ketika nyampe sekolah lai dipaluk. Atau misalnya inya kepai kerajo lai dipeluk dia. Walaupun inya lah gadang, Pak. Menurut ilmu psikologi, ternyata pelukan ayah terhadap anaknya mempengaruhi kepercayaan dirinya. Dan itulah diajarkan oleh Nabi dahulu. Jadi jangan malu lu memalu anak awak seorang, Pak. Peluk dia. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi berikutnya, mengelus kepalanya. Mengelus kepalanya sebagai bukti kasih sayang. Tapi kalau ibu-ibu, ambo yakin lah sering dilakukan dari ibu-ibu. Ya kan, memalu anaknya gitu kan, mengusap kepala anaknya. Dan satu lagi yang diajarkan oleh Nabi adalah menciumnya. Kalau ibu-ibu itulah terbiasa dengan itu. Tapi kalau bapak-bapak masih jarang. Sekarang anda tanya, Nabi itu seorang bapak atau tidak? Iya. Seorang bapak itu. Tapi dia tetap melakukan hal itu. Coba bayangkan. Nabi SAW sangat menyayangi yang lebih kecil. Itu yang pertama. Di dalam hadis yang berikutnya, Nabi SAW mengajarkan, kalau membagi-bagi makanan, ada yang muda, ada yang tua. Mana yang di duluan, Pak? Mana yang di duluan, Pak? Nan tua? Nan muda dulu. Jadi kalau masalah bagi-bagi makanan, jangan awak pula dan tua-tua dahulu. Kau baca Rabi Ba'wal jangan anak. Itu juga merusak wibawa yang lebih besar itu. Nah, yang diajarkan oleh Nabi adalah kalau ada misalnya pembagian makanan segala macam, ada misalnya prasmanan misalnya seperti itu kan. Kemudian ada hulukanlah yang lebih kecil. Atau misalnya ada pembagian makanan segala macam, aja awak lo yang tua-tua berabi-rabi dulu. Dahulukan yang ketek-ketek dulu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman banyak nampak ada awak, anak nampak apa aja ibu nama cerabik-cerabik dulu. Anak-anak tinggal. Nah, itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalau masalah bagi-bagi makanan, jangan disebut jangan didahulukan awak dulu. Kenapa begitu? Karena Nabi mengajarkan bahwa dahulu Nabi mendahulukan yang kecil. Nang ketek dulu, dimulai dari yang ketek, baru dia agih Nabi bekau sampai ke yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Posisi membelok itu Iya. kalau dia membelok itu berlari belok. Iya. Mungkin merangkul kali nak. Iya. Posisi membelok itu enggak pas. Itu baru ada. Nah itu apa posisi merangkul. Iya. Jadi gini, di dalam Islam ada istilah ma'ruf. Ma'ruf itu kalau kita pahami dipeluk, maknanya yang kita pahami seperti apa? Ya berarti seperti ini. Iya, itu memeluk itu. Kalau yang ini tuh merangkul namanya. Merangkul. Jadi memeluk itu memang seperti ini. Memang seperti itu, Pak. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi memang memeluk. Cuman di tempat kita belum terbiasa nampaknya
terutama bagi bapak-bapak kepada anaknya. Apalagi kepada anak laki-lakinya. Itu belum terbiasa. Padahal itu mempengaruhi psikologi anak, akan menimbulkan percaya diri dia. Akan menimbulkan, oh rupanya apa awak lai mengayomi awak. Itu kira-kira makna yang ingin diambil. Kalau merangkul itu makna persahabatan biasanya. Iya, makna persahabatan. Gitu kan? Tapi kalau memeluk itu makna mengayomi, menyayangi. Gitu. Nah ini perlu kita, kita jadikan kebiasaan kita sehari-hari. Ada apa misalnya cucu peluk dia, peluknya. Dengan hari raya misalnya kan, sebelum bagi THR jangan langsung bagi THR lu, peluk lu. Ke THR. Kalau getek itu dukung ya, digendong. Dan dulu juga pernah terjadi, dibolehkan juga kepada anak yang masih di bawah umur, yang wanita. Misalnya masih famili jauh misalnya, tapi laki-laki. Kemudian keluarga kita itu punya anak misalnya yang masih kecil, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Kalau di dalam riwayat itu 2 tahun yang terjadi. 2 tahun kemudian dia peluk, itu boleh. Karena anak tadi itu masih kecil. Ya, masih kecil itu boleh. Yang tak boleh adalah agak kadangnya saya ketek, itu tak boleh lah. Apa-apa perlu menjaga diri itu. Di awak kan yang kadang-kadang baru duluan dipeluk itu tak boleh. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang masih di bawah umur itu boleh, misalnya 2 tahun atau 1 tahun baru pandai jalan ya kan, dipeluk dia GTHR itu boleh. Cuman kalau kadang-kadangnya misalnya kan sudah balik dia haram hukumnya. Apalagi kalau bukan mahram. Iya, cukup ya? Ya. Tadi sudah baca salam, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.